Awal tahun 2025, sebuah tragedi penuh darah mengguncang ketenangan Kabupaten Klaten. Peristiwa itu merenggut nyawa seorang suami muda, Fajar Nugroho. Sosok yang selama ini dikenal ramah sekaligus rajin bekerja, ditemukan terbunuh dengan cara keji tepat di ranjangnya sendiri. Sang pelaku melancarkan aksinya ketika Fajar sedang tertidur lelap, tanpa sedikit pun kesempatan untuk bertahan. Yang lebih mengerikan, kekejaman itu hanyalah permulaan. Sebuah sikap dingin dan tak manusiawi tengah terselubung di balik keluarga muda yang tampak harmonis ini. Apa sebenarnya rahasia kelam yang tersembunyi di sana pagi hari? Tepat tanggal 15 Januari 2025. Klaten memulai harinya seperti biasa dengan kokok ayam di kejauhan dan cahaya mentari yang menyusup lembut di antara dedaunan. Di waktu yang sama, Rian, sepupu sekaligus satu-satunya pegawai di counter ponsel milik Fajar, sudah datang ke toko sejak pagi buta. Ia sibuk membersihkan etalase kaca, merapikan barang, lalu menunggu sepupunya sebagaimana rutinitas sehari-hari. Namun hingga jarum jam menunjukkan pukul 9, pintu rolling door toko seberang tempat Fajar biasa memarkir motor setiap malam masih tertutup rapat. Kegelisahan mulai menguasai hati Rian. Ia tahu betul Fajar adalah orang yang sangat disiplin, tidak pernah sekalipun ia terlambat datang tanpa kabar. Dengan tangan yang mulai bergetar, Rian mengeluarkan ponsel lalu menekan nomor sepupunya. Nada sambung terdengar, berulang. Tetapi tak ada jawaban. Ia mencoba lagi dan lagi, tetap hanya bunyi tut. Tut. Tut tanpa harapan, putus asa. Rian menghubungi Maya, istri Fakhar. Namun nomor itu pun tidak dapat dihubungi. Perasaan tak enak semakin menyesakan dadanya. Ia mencoba menebak-nebak mungkin Fajar dan Maya pulang kampung tanpa memberi kabar. Atau barangkali anak mereka jatuh sakit. Tak ingin menunggu lebih lama, Rian segera mengunci toko, menyalakan motor, dan meluncur menuju rumah pribadi Fajar yang hanya berjarak sekitar 10 menit. Rumah sederhana itu berada di sebuah gang sunyi. Dengan gerbang besi depan masih tertutup rapat, Rian memanggil keras-keras, "Mas Fajar, Mbak Maya," namun tak ada sahutan. Ia menempelkan telinganya ke pintu gerbang, berharap mendengar sesuatu. Tetapi yang ada hanyalah keheningan mencekam. Pandangannya jatuh ke sepasang sandal rumah Fajar yang masih tergeletak di depan pintu utama, pertanda jelas bahwa pemiliknya pasti ada di dalam. Naluri kuat mengatakan ada sesuatu yang salah. Dengan hati-hati, Rian menyelipkan tangan lewat celah gerbang. Beruntung, grendel tidak terkunci dari dalam. Gerbang pun berhasil didorong terbuka. Jantungnya berdetak semakin keras. Saat mencoba pintu utama, ia mendapati kuncinya rapat terkunci. Ia lalu memutar lewat belakang rumah. Di sana, sebuah jendela dapur tampak sedikit terbuka. Tanpa berpikir panjang, Rian memanjat dan melompat masuk ke dalam. Begitu menjejak lantai, hawa dingin menyambut. Ada bau aneh menusuk hidung, membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan suara bergetar, ia kembali memanggil nama sepupunya. Tak ada jawaban. Perlahan, langkahnya menapaki tangga menuju kamar tidur. Pintu kamar hanya terbuka sedikit. Ia mendorongnya pelan dan pemandangan di balik pintu itu membuatnya terpaku kaku. Fajar terbaring di atas ranjang. Tubuhnya tertutup selimut hingga dada, seolah sedang tidur. Namun posisi kepalanya miring tak wajar. Wajahnya membiru, membeku dalam raut mengerikan. Panik. Rian segera berlari mendekat, mengguncang tubuh sepupunya dengan keras. "Mas Fakhar, bangun Mas," serunya. Tapi tubuh itu sudah dingin, kaku, dan tak lagi bernyawa. Mata Fajar masih tertutup, namun kehidupan jelas telah meninggalkannya. Di samping bantal, tergeletak sotas tali jemuran parasut, biasa dipakai untuk menjemur pakaian. Rian menjerit histeris.
tubuhnya terhuyung ke belakang hingga jatuh terduduk. Dengan gemetar, ia meraih ponselnya. Jari-jarinya menekan layar berulang kali dalam kepanikan, hingga akhirnya berhasil tersambung ke polisi. Kurang dari 15 menit kemudian, suara sirene meraung memecah kesunyian gang itu. 2 petugas kepolisian tiba lebih dulu. Mereka segera mengamankan lokasi, membentangkan garis polisi, dan meminta warga yang berkerumun menjauh. Tak lama berselang, Komisaris Agung, penyidik senior yang dikenal tajam, datang memimpin tim. Dengan tatapan penuh kewaspadaan, Agung mengamati setiap sudut ruangan tanpa melewatkan detail sekecil apapun. Tim Inavis yang mengenakan pakaian pelindung putih mulai bekerja. Kilatan kamera terdengar berulang, mendokumentasikan semua sisi tempat kejadian. Bubuk sidik jari ditaburkan di gagang pintu, jendela, dan gelas air di meja samping ranjang. Dokter forensik memberikan kesimpulan awal korban telah meninggal sekitar 8 hingga 10 jam sebelumnya. Kemungkinan besar pada malam hari, penyebab kematian hampir pasti adalah asfiksia jeratan di leher. Luka cekik yang dalam tampak jelas, sesuai dengan tali jemuran yang ditemukan di TKP. Yang mengejutkan, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Selimut dan bantal masih rapi, seakan korban diserang ketika tidur pulas tanpa sempat bergerak. Komisaris Agung memerintahkan agar tali itu diamankan untuk analisis DNA dan sidik jari. Gelas di meja juga disegel guna diperiksa kemungkinan mengandung obat tidur. Ponsel Fajar turut diambil untuk dianalisis isi panggilan dan pesan terakhir. Pertanyaan besar langsung muncul di mana Maya Fitriani dan anak mereka. Lemari pakaian terlihat sudah digeledah. Beberapa setelan milik Maya serta baju anaknya hilang. Motor metik yang biasa digunakan Maya pun tak ada di garasi. Kepergian mendadak dan mencurigakan itu membuat Maya seketika masuk dalam daftar terduga utama. Saat jenazah Fajar dibawa keluar dengan tandu tertutup kain putih, para tetangga berkerumun, bisik-bisik ketidakpercayaan terdengar di udara. Mereka sulit menerima kenyataan bahwa pemuda baik hati itu harus berakhir tragis. Komisaris Agung berdiri diam menatap rumah yang kini disegel garis polisi. Dalam benaknya, kepingan pertama dari teka-teki mulai terangkai. Ia yakin ini bukan sekadar kasus perampokan. Ada sesuatu yang jauh lebih pribadi, lebih gelap, dan kuncinya mungkin tengah bersembunyi. Atau justru melarikan diri. Setelah itu, kita makan malam di restoran hidangan laut, lalu lanjut pesta di sama-sama reggae bar. Bagaimana aku sudah memesan bungalow privat lengkap dengan kolam renang hanya untuk kita berdua. Maya tersenyum-senyum yang mengundang sekaligus menyiratkan janji. Ia menautkan kepala di bahu Leo. Sementara, jemari lentiknya menggambar lingkaran malas di dada pria itu. Apapun maumu, sayang. Ia merasa tak perlu memikirkan esok hari. Masa lalu tidak layak dikhawatirkan. Yang penting baginya hanyalah momen kini pesta penutup. Laki-laki yang sukarela berlutut di kakinya, memujanya Bak Ratu. Fajar ia singkirkan bukan semata untuk menutupi perselingkuhan. Ia menghabisinya demi membebaskan diri, dan saat kebebasan itu tengah dinikmati, tak ada sedikit pun penyesalan menyentuh hatinya, yang ada hanya euforia. Ketika matahari terakhir tenggelam, melaburi langit Gili Trawangan dengan semburat oranye kemerahan yang menyala, Maya dan Leo beriringan meninggalkan beach club. Ia larut dalam kerumunan, dalam dentum musik dan kerlip lampu neon di pulau yang seolah tak pernah lelap. Sementara di belakang mereka, di Klaten, sebuah keluarga remuk oleh duka dan sebuah perburuan besar segera dimulai. Namun Maya tak tahu, atau lebih tepatnya, tak peduli. Ia sibuk menata hidup barunya, hidup yang berdiri di atas pusara suaminya. Ketika Maya tenggelam dalam hingar-bingar Gili Trawangan, di markas Polres Klaten, Komisaris Agung bersama tim bekerja tanpa jeda. Dinding ruang rapat tim investigasi sudah penuh sesak oleh bagan, foto, serta catatan yang saling terhubung benang merah.
Dipuisa papon itu, foto paspor Maya Fitriani, menatap senyum yang kini terasa palsu dan menyeramkan. Ada kemajuan, tanya Komisaris Agung. Suaranya parau akibat kurang tidur dan terlalu banyak rokok. Seorang perwira muda dari tim siber melapor. Siap, Komandan. Semua data dari ponsel korban berhasil kami ekstraksi. Ditemukan tumpukan pesan pertengkaran antara korban dan istrinya. Khusus dalam 3 hari terakhir, Fajar mengirim lebih dari 50 panggilan dan hampir 100 pesan kepada Maya, tanpa sekalipun mendapat balasan. Kami juga menemukan di folder foto yang semula dihapus beberapa gambar hasil jepretan diam-diam korban Maya, terlihat keluar dari sejumlah hotel di Solo dan Yogyakarta dengan pria berbeda. Waktu pengambilan seluruhnya dalam rentang, sepekan sebelum pembunuhan, keterangan keluarga terbukti akurat. Agung mengangguk, asap rokok mengepul di bibirnya. Korban sudah memegang bukti dan siap berkonfrontasi, motifnya jelas. Seorang penyidik lain menimpali, kami juga konfirmasi ke perusahaan properti tempat Maya bekerja. Direktur menyebut Maya sangat proaktif. Tapi dalam arti negatif, ia bersedia melakukan apa saja demi menutup kesepakatan menemani klien hingga larut malam. Bahkan menjalin hubungan di luar batas dengan klien maupun rekan kerja pria. Daftar laki-laki yang sering berhubungan dengannya sudah kami terima. Kebanyakan telah berkeluarga dan tampak ketakutan saat kami hubungi. Bagus. Pertanyaan terpenting dia di mana sekarang? Agung menatap tajam peta Indonesia di dinding. Disinilah tim teknis menunjukkan perannya. Siap, Komandan. Dia memang membuang kartu SIM lamanya. Tapi membuat satu kekeliruan fatal. Perwira siber menunjuk layar laptop. Ia memakai kartu kreditnya, kartu tambahan atas nama utama korban untuk memesan tiket pesawat dari Yogyakarta ke Bali pada pagi hari tanggal 15. Hanya beberapa jam setelah kejadian, ia juga membayar 1 malam kamar hotel murah dekat Bandara Ngurah Rai. Kuta. Seisi ruang rapat menahan napas. Jejak pertama didapat. Setelah itu, tidak ada transaksi lagi dengan kartu. Sepertinya dia sadar dan beralih ke uang tunai. Tapi kami sudah berkoordinasi dengan Polda Bali dan mengirim foto Maya ke semua pos pemeriksaan serta pelabuhan. Kita beruntung. Lanjutnya, sambil memunculkan rekaman CCTV pelabuhan Padang Bay. Gambar agak buram, tapi jelas Maya memakai topi lebar dan kacamata hitam. Mengantre naik kapal cepat, rekaman pagi hari tanggal 15. Tuguan, Kepulauan Gili. Komisaris Agung menepuk meja. Gili Trawangan, surga para pemburu pesta dan anonimitas tempat persembunyian yang sempurna. Tapi bukan dari kita. Sekejap. Tim tugas khusus beranggotakan 4 orang dibentuk dan dipimpin langsung oleh Agung. Mereka tak boleh kehilangan sedetik pun. Penerbangan paling pagi dari Yogyakarta menuju Lombok diambil bandara terdekat menuju Gili. Dari bandara, perjalanan darat ke pelabuhan Bangsal, lalu menumpang kapal polisi yang sudah siaga menuju Gili Trawangan. Saat telapak kaki menyentuh dermaga, senja telah merambat, pulau mulai berpendar, bersiap menyambut malam panjang. Agung Mafu mencari satu wajah di lautan wisatawan ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Patroli berseragam hanya akan membuat target waspada. Keempat anggota tim berpakaian sipil menyebar dengan foto Maya di tangan, bertanya diam-diam pada staf hotel, restoran, hingga bar. Jam demi jam berlalu tanpa hasil. Pulau terlalu riuh. Semua sibuk mengejar kesenangan masing-masing, namun Agung menolak putus asa. Instingnya yang terasa meyakinkannya perempuan seperti Maya, pemabuk kenikmatan, tak sudi bersembunyi di penginapan murah. Ia pasti memilih tempat mewah, setara dengan kebebasan yang baru dipetiknya. Pencarian dipersempit ke resort-resort premium. Di sebuah resort mewah, di sisi barat pulau, spot terbaik menikmati matahari terbenam, seorang resepsionis langsung mengenali sosok dalam foto. Benar, saya ingat, dia check-in kemarin bersama pria muda.
Mereka menyewa bungalow privat dengan kolam renang. Nama terdaftar Leo. Semua dibayar tunai. Denyut nadi Agung meningkat. Mereka di kamar saya tidak yakin. Pak, mungkin sedang bersiap makan malam? Isyarat singkat dari Agung cukup. Rencana sudah terang, tak ada penggerebekan gaduh yang bisa memicu kepanikan turis. 2 anggota berjaga di pintu utama resort. Agung bersama 1 personel lain mengitari area belakang, mendekati deret bungalow tempat Maya menginap. Mereka menunggu, berbaur dalam kegelapan. Sekitar 30 menit kemudian, pintu bungalow membuka. Sepasang kekasih melangkah keluar sambil bergandengan. Tertawa ringan. Mengobrol tanpa beban. Pria muda berambut pirang di sisi seorang perempuan bergaun sutra hitam tipis yang membalut tubuhnya. Maya Fitriani. Polisi. Maya Fitriani. Anda kami tangkap. Suara Komisaris Agung memecah suasana romantis itu. Maya sontak berhenti. Senyum di bibirnya membatu. Ia berbalik cepat mata, membesar ngeri melihat orang-orang yang mendekat. Pesta Yuzai. Leo terpaku, tak mengerti apa yang terjadi. Maya tak berteriak, tak melawan. Dalam hitungan detik, topeng percaya diri dan hedonismenya runtuh. Menyingkap ketakutan telanjang, ia paham betul tak ada lagi jalan kabur. Saat borgol dingin mengikat pergelangan tangannya, Maya hanya menunduk. Surganya berubah jadi neraka dalam sekejap. Ruang interogasi nomor 2 di Polres Klaten, sebuah kotak beton dingin yang dirancang untuk menggerus kehendak. Hanya ada meja besi yang dibaut ke lantai, 2 kursi saling berhadapan, dan lampu neon di langit-langit yang memancar putih sakit. Menajamkan setiap gurat wajah, udara pekat percampuran bau karat, desinfektan, dan keputusasaan yang menahun. Jam dinding berdetak teratur tik-tok. Tik-tok tiap hentak bagai palu di saraf. Sudah 6 jam berlalu sejak Maya Fitriani dibawa ke ruangan itu. Ia bukan lagi Ratu Pantai Gili Trawangan. Seragam tahanan oranye kebesaran, menelan lekuk yang dulu ia banggakan sebagai senjata pamungkas. Wajah tanpa riasan terlihat pucat, namun sorot mata justru sebaliknya tak menunjukkan takut atau sesal, tenang beku, seperti permukaan danau musim beku, menyembunyikan jurang dingin di bawahnya. Di seberang, Komisaris Agung tetap hening, ketenangan yang justru menggentarkan. Ia tak membentak atau menggebrak meja. Ia hanya duduk, sesekali menyesap teh kental. Diamnya lebih mengiris daripada ancaman. Sunyi itu ibarat jaring halus yang perlahan melilit Maya. Di atas meja, bertumbuk berkas laporan forensik. Foto DKP, riwayat transaksi kartu kredit, testimoni puluhan saksi, semuanya meruncing ke satu nama. DNA-mu ada di tali itu. Embak, kokok suratus persen, kita punya fotomu di pelabuhan, kita punya keterangan dari kekasihmu. Leo, sudah selesai? Maya menyeringai tipis, senyum setipis bayangan. Selesai. Pak Komisaris, ini malah baru dimulai. Ia menarik napas dalam, bersandar postur seorang pendongeng. Bukan terdakwa. Anda ingin pengakuan, bukan baik. Tapi saya takkan memberikan yang Anda harapkan. Saya takkan menangis, takkan minta maaf. Saya akan berikan kebenaran versi saya. Agung mengangguk kecil pada juru tulis di sampingnya. Monolog paling kejam yang pernah ia saksikan sepanjang karier akan segera mengalir. Kita mulai dari tempat semuanya membusuk kemiskinan. Yukap Maya. Tatapannya jauh seolah memutar film lama. Anda tahu bau kemiskinan, bau minyak goreng dipakai berkali-kali. Bau baju lembab yang tak pernah benar-benar kering. Bau malu saat harus ke sekolah, memakai sandal jepit yang sobek sementara teman-teman memamerkan sepatu baru. Saya tumbuh dengan bau itu menempel di kulit, meresap ke jiwa. Orang tua saya orang baik tapi pasrah. Mereka menerima miskin sebagai takdir. Saya tidak. Setiap hari saya bercermin dan melihat satu-satunya aset kecantikan. Saya berjanji, ini tiket saya keluar dari lumpur.
Lalu Fajar datang, tipe pria idaman para ibu baik hati. Pekerja keras, tak minum, tak judi, dan yang terpenting memuja saya. Ia menatap saya seperti dewi turun dari langit. Apakah saya mencintainya? Tidak, saya tak pernah cinta. Tapi saya menerimanya. Pela puhanaman, batu loncatan. Saya menipu diri, cinta bisa ditumbuhkan. Ayam potong bisa diubah jadi elang. Kesalahan fatal. Tahun-tahun awal pernikahan adalah mimpi buruk yang dicat warna merah muda. Ia mencintai saja. Ya, dengan cara seorang sipir, cintanya adalah sangkar. Saya pakai gaun agak terbuka, ia mengomel, itu untuk siapa? Riasan sedikit tebal, ia curiga. Mau kemana? Ia ingin saya jadi miliknya seutuhnya. Harta karun dalam lemari kaca. Untuk ia kagumi sendiri. Ia bangga akan kecantikan saya. Tapi panik ketika dunia mengakuinya. Kepuasannya membuat saya gila, duduk seharian di kaunter ponsel bekas. Mengumpulkan laba receh. Pulang makan malam. Menonton televisi. Lalu tidur. Siklus itu menggerogoti jiwa saya hari demi hari. Saya bicara soal ekspansi usaha, katanya terlalu berisiko. Saya ajak pindah ke kota besar, katanya. Di sini lebih damai. Ia tak punya ambisi. Laki-laki tanpa ambisi tak beda dari mayat berjalan. Saat saya masuk dunia properti, rasanya baru pertama kali saya bernapas lega. Dunia di luar sana luas. Saya bertemu pria-pria berhasil yang dengan satu jentikan bisa membeli sepanjang jalan tempat Fajar berjualan. Mereka tidak melihat saya sebagai milik. Mereka melihat saya sebagai mitra. Tantangan, Hazrat, kami bicara investasi, seni, perjalanan Jakarta, Surabaya. Mereka membuka pintu ke dunia yang saya yakini sebagai tempat saya. Lalu itu terjadi. Lanjut Maya. Kini suaranya bergetar halus oleh kepuasan. Pertama kalinya seorang klien, pembeli villa, usianya hampir 20 tahun di atas saya, sudah berkeluarga. Société ke kontrak. Ia mengajak saya makan di restoran termewah di kota. Saya tak pernah merasakan tempat seperti itu, semuanya sempurna. Setelah makan, kami ke hotel bintang 5, saya tidak menolak. Malam itu untuk pertama kalinya, saya merasa berkuasa. Kekuatan seorang perempuan yang mampu membuat pria sukses berlutut. Pagi harinya, sebuah kotak kecil menanti di meja, di dalam gelang berlian, dan cek komisi dengan tambahan 1 angka 0. Saat itulah saya sadar, Fajar takkan pernah bisa memberi itu. Cintanya tak membeli berlian. Kebaikannya tak membayar tagihan restoran bintang 5. Saya tak merasa bersalah. Saya merasa menemukan jalan yang tepat. 1 orang. Lalu 2. Lalu banyak, saya bahkan tak ingat semua nama. Mereka klien, rekan, kadang sekadar pria tampan di bar. Mereka memberi uang, hadiah, dan terutama perasaan bahwa saya hidup. Bukan sekadar ada. Fajar mulai curiga bodoh. Tapi berinsting, ia menginterogasi, memeriksa ponsel, membuntuti, menyedihkan. Kian ia menekan. Kian saya benci. Ia berubah jadi sipir cemburuan tak berdaya. Ia tak mampu memberi yang saya mau, dan ia hendak menghancurkan apa yang saya miliki. Malam itu, malam saat semuanya berakhir, ia mengikuti saya. Ia punya foto, video detektif amatir. Ia menelepon orang tua saya. Membuat drama murahan, ia membeberkan bukti. Menangis. Meratap seolah korban paling malang. Ia ingin belas kasihan. Ingin semua memihaknya. Melabeli saya pelakor. Orang tua saya hanya bisa menasihati. Mendamaikan, tak ada yang mengerti. Begitu mereka pulang, topeng Fajar jatuh. Tak ada lagi tampang memelas. Pandangannya jadi benci. Kau hancurkan hidupku, akan kubalas. Aku ceraikan kau, hak asuh anakku ambil. Foto-foto ini kukirim ke semua orang. Ke kantormu. Kau takkan punya apa-apa. Kau pulang ke kandang babi tempat asalmu. Maya berhenti sejenak.
Kedua matanya menyipit, mengeratkan memori itu. Saat itulah saya tahu ia tidak sekadar ingin pergi. Ia hendak menghancurkan saya melucuti satu-satunya senjata saya kehormatan dan jejaring. Ia ingin menyeret saya kembali ke lumpur. Maka ia menandatangani surat kematiannya sendiri. Ketika ia tertidur, saya duduk dalam gelap lama sekali. Kepala kosong, semuanya bening seperti kristal. Ia tumor. Cara menyelamatkan tubuh hanyalah mengangkat tumor. Saya ke dapur bukan mengambil pisau. Terlalu berantakan. Saya melihat tali jumuran parasut. Jenis yang dibelikan ibunya. Ironis. Bukan hadiah dari ibunya yang akan mengembalikan dia kepada perempuan itu. Saya naik ke kamar. Ia pulas. Dengkurnya pelan. Wajah tidurnya tampak damai dan begitu bodoh. Saya tak ragu. Saya lilitkan tali di lehernya. Lalu saya tarik. Mata Maya tetap setajam baja saat mengucap kalimat terakhir. Matanya mendadak membesar dalam gelap penuh ngeri dan tak percaya. Ia tidak mengenaliku hingga detik terakhir. Ia meronta. Jemarinya mencakar pergelangan tanganku. Namun apa arti tenaga seorang yang sekarat? Aku hanya menarik talinya lebih kuat. Tatapanku menancap lurus ke matanya, sampai sinar di sana benar-benar padam. Aku bisa merasakan hidup surut perlahan dari tubuhnya. Seperti udara menguap keluar dari balon yang tertusuk. Sesudah itu, senyap total. Maya menuturkan detail itu tanpa sekalipun berkedip. Suhu ruangan serasa turun beberapa derajat. Lalu apa, tanya Komisaris Agung dengan tenang-tenang yang aneh? Lalu aku mandi. Jawab Maya. Air hangat membuat tubuhku ringan. Seakan menyapu bau dirinya dari kulitku. Aku memilih gaun paling bagus. Merapikan riasan dengan saksama. Semua uang tunai kukumpulkan. Beberapa perhiasan kuselipkan. Aku siap melangkah ke hidup baruku. Dan, putramu, pertanyaan Agung menembus seperti pisau bedah, menyentuh lapisan terdalam. Untuk pertama kalinya gurat emosi melintas di wajah Maya, bukan sesal, melainkan jengkel. Seolah ditodong pertanyaan yang mengganggu. Anak itu, desahnya. Dia tidur di kamar sebelah. Semula hendak kutinggalkan. Tetapi kupikir bila tetangga mendengar tangisnya esok pagi, polisi akan datang lebih cepat. Aku butuh waktu. Jadi kuangkat dia masih terlelap, kutaruh di jok belakang motor. Dia hanyalah satu ketidaknyamanan. Beban terakhir dari pernikahan ini, aku tidak langsung kabur. Aku mengendarai motor hampir 2 jam di tengah malam, menuju rumah orang tuaku di kabupaten lain. Waktu itu hampir pukul 3 pagi. Aku tidak masuk. Aku tak mau menerangkan apa-apa. Kutaruh anak itu masih berselimut di depan pintu mereka. Aku mengetuk 3 kali keras-keras agar mereka mendengar, lalu kuhidupkan motor dan pergi tanpa menoleh. Aku sudah mengembalikannya ke pabriknya. Tugasku selesai. Sejak saat itu, aku adalah perempuan bebas. Pengakuan terakhir ini bahkan lebih mengerikan daripada cara pembunuhannya, memperlihatkan keegoisan telanjang. Kekosongan nurani yang mutlak. Ia tak memandang anak kandungnya sebagai manusia, melainkan sekadar penghalang yang harus disingkirkan. Komisaris Agung berdiri. Tak ada lagi yang perlu ditanyakan. Semuanya lebih dari cukup. Sidang Maya Fitriani kemudian mengguncang seantero negeri. Media menempelkan julukan janda hitam dari Klaten. Setiap hari persidangan, ratusan warga memadati halaman pengadilan, mengangkat spanduk menuntut keadilan bagi Fajar. Di dalam ruang sidang, Maya terus mempertontonkan sikap menantang. Kursi pesakitan ia jadikan panggung untuk mengulang kisah ketertindasannya. Namun ucapannya hanya menyulut amarah publik dan mengeraskan hati majelis. Dalam tuntutan akhirnya, jaksa penuntut umum tak sanggup sepenuhnya menahan emosi. Terdakwa bukan sekadar membunuh seorang lelaki. Ia membunuh kepercayaan, membunuh cinta, meniadakan naluri keibuan. Terdakwa adalah kekosongan moral, kegagalan kemanusiaan. Pada hari pembacaan putusan, ruang sidang sesak. Keluarga Fajar mendekap fotonya sambil terisak.
Ketika ketua majelis hakim membacakan amar putusan, suaranya datar namun tajam. Perbuatan terdakwa Maya Fitriani sangat keji, terencana, dan menanggalkan kemanusiaan. Ia dengan kejam merenggut nyawa suami sendiri, seseorang yang pernah mencintai dan menaruh percaya. Lebih buruk lagi, terdakwa membuang anak kandungnya seperti benda tanpa jiwa. Kejahatan ini tak dapat ditoleransi dan tak menyisakan ruang perbaikan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, berlandaskan alat bukti dan hukum yang berlaku, menjatuhkan vonis hukuman mati. Suara tok palu menggema. Ruang sidang pun bergemuruh. Menenggak vonis itu, topeng Esmaya untuk pertama kalinya retak. Kedua matanya membesar. Bukan takut pada maut, melainkan kaget bahwa rencana sempurna untuk hidup merdeka nan gemilang runtuh di titik ini. Kerajaan yang ia bangun di atas jenazah suaminya ternyata berujung menjadi liang kubur bagi dirinya sendiri. Para pemirsa yang budiman, terima kasih telah mengikuti hingga akhir perkara janda hitam dari Klaten. Tragedi Fajar dan kejahatan Maya tidak semata kisah pembunuhan. Ini sebuah peringatan getir betapa ambisi buta mampu mengubah manusia menjadi iblis. Ia menunjukkan pernikahan tanpa pondasi cinta dan hormat, cepat atau lambat, akan menjelma kuburan. Hargailah yang Anda genggam hari ini, sebab batas antara bahagia dan petaka kerap setipis seutas tali.